Sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan like videonya juga ya. Kalau sudah, silakan menonton. Halo Sobat Elemental, di video kali ini kita akan membahas tentang jam kuasa Elemental milik Boboiboy. Nah, untuk jam kuasa milik kawan-kawannya mungkin kita akan sedikit membahasnya. Kalau begitu, yuk langsung saja kita ke videonya. Jam kuasa adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu penggunanya untuk dapat menggunakan kuasa yang ada di dalamnya. Tentunya kuasa yang ada di dalam jam tersebut berasal dari power spera tertentu. Nah, di sini jam kuasa diberikan oleh Ochobot yang jumlahnya ada 5 diantaranya. Jam kuasa elemental yang dipakai oleh Boboiboy, jam kuasa bayang dipakai oleh Feng, jam kuasa menukar material dipakai oleh Gopal, jam kuasa gravitasi yang dipakai oleh Yaya, dan juga jam kuasa massa yang dipakai oleh Ying. Nah, seterusnya kita akan membahas tentang evolusi jam kuasa Boboiboy, dan juga kita akan membahas fungsinya. Di kuasa pertama, Boboiboy dapat menggunakan jam kuasanya dengan kuasa elemental dan tahap 2 secara bertahap. Serta dia juga dapat berpecah menjadi 3, 5, dan 7. Kelemahan dari jam kuasa ini adalah jika berpecah terlalu lama, maka ia akan hilang ingatan. Seperti contohnya Boboiboy petir yang sangat hilang ingatannya waktu itu, sehingga menjadi Boboiboy Halilintar. Jam kuasa ini digunakan dari Boboiboy season pertama sampai di movie pertamanya. Nah, yang kedua yang digunakan di Boboiboy Galaxy sampai di movie 2. Di jam kuasa ini, Boboiboy dapat menggunakan kuasa tahap 1. Kalau untuk tahap keduanya sendiri, Boboiboy harus mengumpulkan 7 kuasa elemental secara lengkap. Baru dia bisa menggunakan seluruh tahap keduanya. Untuk kelebihannya sendiri, yang menggunakan kuasa elemental fusion, yaitu menggabungkan 2 elemental menjadi satu, sehingga menjadikan Boboiboy bisa menjadi lebih kuat. Kelemahannya sendiri, yaitu tidak bisa menggunakan tahap ketiga. Yang terakhir, yaitu yang baru muncul baru-baru ini. Jam kuasa ini Boboiboy dapatkan dengan bantuan Kokochi dan Ochobot yang meningkatkan jam kuasanya. Di jam kuasa ini, Boboiboy bisa menggunakan elemental fusion dari tahap 1 sampai 3. Walaupun secara garis besar elemental tahap 3 belum didapatkannya. Tapi jam itu membantu untuk menggunakan tahap 3 kuasa elemental. Nah, seterusnya kita akan membahas jam kuasa milik kawan Boboiboy. Yang pertama ada Gopal. Jam kuasa Gopal ini sebenarnya memiliki kuasa penukaran material, tetapi karena Gopal menyukai makanan, maka ia hanya menukarkan objek lain menjadi makanan. Selanjutnya ada Feng. Jam kuasa yang ia miliki mampu memanipulasi bayangan. Ia menggunakannya untuk membuat bayangan binatang dan dapat menggabungkan dengan dirinya. Kalau jam kuasa Yaya adalah mampu mengendalikan gravitasi. Ia biasanya menggunakannya untuk memukul atau terbang. Ia juga dapat memberatkan suatu objek atau meringankan suatu objek. Yang terakhir ada Ying yang memanipulasi massa. Ia biasanya menggunakannya untuk lari dan juga menendang. Juga dia dapat melambatkan suatu keadaan atau mempercepat keadaan. Nah, keempat jam tangan milik teman-teman Bobo ini pernah dipakai oleh Ejojo di season 2 sampai 3. Selanjutnya kita akan membahas asal-usul kuasa jam tersebut. Kalau Bobo sendiri kuasanya dari Retaka dan Hangkasa, di mana pada saat pertarungan dulunya Hangkasa dapat menyerap ke-6 kuasa elemental. Sementara itu, di saat Retaka memberontak, Ochobot tidak terkendali dan menyerap sebagian kuasa kristal milik Hangkasa. Nah, berarti ketujuh kuasa elemental sudah di dalam Ochobot. Lalu bagaimanakah dengan kuasa milik teman Boboiboy? Masih misteri sekali dan belum dijelaskan oleh pihak Monster. Yang terakhir, kita akan membahas siapakah pencipta jam tangan kuasa. Ya, sebenarnya belum ada pasti siapakah yang menciptakan jam kuasa tersebut. Tapi admin akan sedikit berteori dari fakta yang ada. Pertama, admin berteori kalau jam tangan kuasa sudah ada sejak Ochobot dibuat. Yang itu berarti bangsa Gubulus yang menciptakannya. Tetapi teori ini bisa dibantah karena kuasa itu ada karena penyerapan dari kuasa Retaka dan Hangkasa itu sendiri. Berarti tidak mungkin jam kuasa ini
diciptakan langsung oleh bangsa Kubulus. Apabila jam kuasanya itu sebenarnya tidak ada kuasanya, mungkin kuasanya bisa langsung masuk ke jam tangan tersebut, maka logikanya apa bisa Ochobot memasukkan ketujuh elemental langsung ke jam tangan kosong tersebut? Ya mungkin saja tidak masuk akal, karena Ochobot sendiri statusnya tidak aktif dikarenakan karena serangan waktu itu oleh Rataka yang membuatnya rusak. Yang kedua, penciptanya adalah Hangkasa. Nah, yang kedua ini admin masukkan karena Hangkasa pernah bilang bahwa Ochobot adalah power spera khas, dan juga sebelumnya dia memakainya, berarti mungkin saja dialah penciptanya. Ditambah lagi kalau sebenarnya Hangkasa memiliki teknologi khusus untuk power spera di rumahnya. Tetapi sekali lagi teori ini bisa dibantah karena pada saat kuasa elemental tersedot oleh Ochobot, Hangkasa tidak pernah menggunakannya lagi. Dikarenakan setelah serangan terakhir Rataka, mereka berdua terpental ke tempat yang berbeda. Jadi kesimpulannya, Hangkasa mungkin bukan pencipta jam kuasa, melainkan dialah yang menyedot kuasa elemental. Nah, yang teori terakhir yaitu Amato. Nah, tenang dulu, mari kita jelaskan terlebih dahulu. Kalau kalian ingat, kalau Monster pernah menjelaskan kalau movie Mekamato itu ada hubungannya dengan Boboiboy, tapi tidak sampai di situ saja. Kalau kalian ingat, siapakah yang memberi topi kepada Boboiboy? Yap, siapa lagi kalau bukan ayahnya. Dan di situ tertulis logo B, yang berarti itu Boboiboy. Dan kalau kalian lihat jam kuasa Boboiboy, itu ada logo apa? Ya, benar sekali, ada logo B juga. Kalau kalian lebih detail lihat jam kuasa tersebut, pasti ada logo B-nya. Sama seperti topi Boboiboy. Juga selama ini yang membuat Ochobot dan memindahkan kuasa elemental di dalam. Tapi sekali lagi bisa dibantah karena Ochobot sendiri dengan gampangnya bisa mengupgrade jam kuasanya sendiri tersebut. Walaupun pernah dibantu orang lain seperti Kokochi yang waktu itu memperbaiki jam kuasa milik Boboiboy. Atau mungkin ada teori lain yang bisa kalian sampaikan. Oke, segitu dulu untuk video pembahasan kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya.